Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Ibu guru penggerak, calon guru penggerak yang kami hormati, serta rekan-rekan majelis guru SDN 004 Singkat Batang yang kami hormati. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Yuliani SPDSD Angkatan 8. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengawali acara kita juga kita pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Usman. Kemudian Bapak kami persilakan. Baik, sama-sama kita mendoa semoga mudah-mudahan dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamata ad-din wa salamatan ta'amatan Allahumma hamil alaina fi syaqaratil mawlana innaka ghafurur rahim. Allah berfadilah ya Rasulullah ya Rasulullah wa mati wa diwayaqan wa yaqul bala ya Allah wa yaqul bala ya Rahman wa yaqul bala ya Rahim. Allahumma firli wa liwalidayya ya khafu wa ya nasana Rabbana zalamna anfusana wa la tu'minu bima Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wa ya alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Usman telah memberikan doa. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kita sambutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kembali kepada Bapak Usman dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, marilah selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan ibu guru penggerak yang melaksanakan kegiatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti mendapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi guru penggerak itu sendiri. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan dari satu guru penggerak akan ada nantinya guru-guru penggerak lainnya. Karena guru penggerak ini Bapak Ibu memudahkan kita nantinya kalau kepengen jadi kepala sekolah, kalau kepengen jadi pengawas, inilah sertifikatnya, tidak ada cakopnya nanti. Inilah guru penggerak ini. Saya mengharapkan bagi Bapak Ibu semuanya yang umurnya masih muda, yang masih berkiprah lagi, adalah guru penggerak ini. Kalau saya lagi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita berlomba-lombalah dalam mencapai cita-cita kita dan keinginan kita. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih dengan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya bagi yang bersangkutan.
saya sudah dengar berbeda, tapi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani, calon guru penggerak angkatan 8. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan untuk memenuhi acara diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Tidak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 004 Sidrap Selatan serta rekan-rekan majelis guru yang saya banggakan. Di sini saya berdiri di sini berarti bukan saya ini orang yang pintar, orang yang hebat, tapi kami di sini sebagai calon guru penggerak memang tugas kami di modul ini yaitu untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin selama ini kita sudah melakukan sebetulnya budaya positif itu, tapi kita tak tahu apa itu budaya positif di sini akan lebih dikembangkan lagi apa itu budaya positif. Saya akan mulai saja. Di sini konsep inti budaya positif itu yang akan saya paparkan yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat memotivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga bingung apa itu kan paradigma belajar itu, perubahan paradigma belajar itu, disiplin positif itu bagaimana, nilai-nilai kebajikan itu yang mana, segitiga restitusi itu yang mana. Dan disinilah nanti saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan diri kontrol. Di sini saya akan memaparkan yaitu stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Maksudnya itu yang sering kita dengarkan, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya itu hanya saya
bisa mengontrol diri saya sendiri, seperti itu ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, jadi yang kita pikirkan itu stimulus respon yang kita, sedangkan teori kontrol itu yang ya betul. Selanjutnya ya, disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yaitu seperti Bapak Ibu ketahui, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, sering sekali kita dengar ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, termasuk pada profil pelajar Pancasila ya, yang sering kita dengar ya. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu juga ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pada kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama itu bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup yaitu yang pertama. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kebutuhan bertahan hidup itu? Iya, betul. Makan. Kalau kita tak makan, kita tidak bisa hidup. Itu adalah kebutuhan dasar kita ya. Makan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Ya, kesenangan di sini bisa dengan bermain humor, tertawa, dan antusiasme. Terus motivasi perilaku manusia, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu
Motivasi intrinsik yaitu mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik, ya Bapak Ibu. Yang termasuk dengan motivasi ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di sini akan ada video. Di sini Ibu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana itu posisi penghukum atau bagaimana nanti pendapat Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Nah, yang tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu, ini posisi pembuat dasar bersalah. Ini posisi sebagai teman ya Bapak Ibu. Kamu bukannya anak yang paling
Oke, selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selanjutnya posisi manajer. Selamat pagi, Raya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Raya? Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin aku. Setuju. Jadi, apakah Nari meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nari bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba berikan lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nari lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, dari kita sudah melihat video tadi, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana itu hukuman, bagaimana itu membuat rasa bersalah, ya, sebagai manajer, sebagai teman, dan lain sebagainya. Dengan kita melihat video tadi, ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Terkadang ya kita tidak sengaja tiba-tiba entah apa itu, pokoknya bersifat fisik ya, terus atau psikis. Terus kalau konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya selain konsekuensi contoh yang tadi, saya juga bisa memberikan contoh yang lain. Misalnya di dalam kelas tiba-tiba anak-anak itu membalikkan ini meja atau kursi. Nah, terus kita bilang, nah, kamu kan sudah melakukan kesalahan tadi, membalikkan meja dan kursi tadi kan, misalnya dia main-main gitu. Nah,
apa konsekuensinya? Berarti dia harus kembalikan kembali meja dan kursi yang sudah berantakan tadi, ya itu seperti itu. Terus restitusi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi restitusi ini nanti apabila kita punya masalah ataupun punya kendala apa, dilakukan dengan proses restitusi ini untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Terus yang kedua, dengan restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya. Tadi sudah dijelaskan tadi posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selama ini Bapak Ibu kira-kira yang mana yang sering dilakukan sebagai posisi penghukum ke, pembuat merasa bersalah ke, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada tak Bapak Ibu? Sebagai penghukum, ya. Rata-rata memang kami juga di pendidikan guru penggerak sering juga seperti itu, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, tapi banyak sebagai penghukum, ya, karena kejadian itu secara tiba-tiba. Misalnya anak lagi sedang upacara, misalnya dia tak bawa topi, gitu kan? Dia tak bawa topi, hormat bendera anak, gitu. Kita tiba-tiba dengan refleks, gitu ya. Nah, jadi secara tiba-tiba. Selanjutnya ini, ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi selain yang di video tadi, ya. Itulah tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap dalam upacara, ya. Ini satu arah. Kamu harus bawa bendera selama 1 jam, gitu kan? Terus pembuat merasa bersalahnya itu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu, ya. Jadi anak itu menjadi merasa bersalah, ya, kalau membuat merasa bersalah tadi. Terus masih di kasus siswa tidak memakai atribut tadi, dia sebagai teman, ya, guru itu sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu, ya, sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai teman, ya, pokoknya kita merangkul anak itu berbicara baik-baik, seolah-olah kita adalah sebagai temannya. Jadi dia pun merasa kita tuh bukan gurunya, gitu. Ini kan teman kita, kita menyenangkan teman kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pemantau, ya. Pemantau di sini contohnya, kamu kan sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, katanya seperti itu. Setelah upacara nanti kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi, ya. Nah, itu sebagai pemantau contohnya. Dan terus masih di siswa tidak memakai atribut tadi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu kalau posisi sebagai manajer. Nah, selanjutnya kita sering sekali kita mendengar kata-kata peraturan, ya. Peraturan itu biasanya kalau di pikiran kita peraturan itu apa, Bapak Ibu? Peraturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi. Kalau kita tidak melakukan melanggar, kita pasti mendapat konsekuensinya apa. Nah, sekarang di pendidikan guru penggerak ini kami mendapat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu dia mengubah dari kata-kata peraturan menjadi keyakinan, ya. Kalau keyakinan di sini maksudnya itu dari hati kita membuatnya bersama-sama.
seperti itu. Nah, jadi tadi kami sudah membuat keyakinan kelas ya bersama anak kelas 2. Nah, seperti itu. Keyakinan kelasnya itu nanti sudah kita buatnya sama-sama, misalnya sama-sama anak, bukan kita sendiri. Kalau kita kan biasa peraturan itu satu orang aja kan, misalnya kalau peraturan pemerintah misalnya satu orang satu aja gitu kan. Yang ini tidak, kita bersama-sama yang buat peraturan itu sendiri, bukan peraturan, namanya keyakinan ya. Jadi di situ kita salinglah bertukar pikiran, berkolaborasi dengan anak-anak didik kita dari kelas. Nanti saya berharap nanti bukan hanya di kelas 2 saja, maunya di kelas 1 sampai di kelas 6 nanti semuanya nanti kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat, yaitu yang pertama itu berdoa sebelum belajar, terus bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi di situ misalnya kalau mau membuang sampah pada tempatnya itu sudah termasuk pada bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Tidak mencoret-coret dinding juga sudah termasuk kepada bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Jadi dibuat satu aja itu. Tak banyak itu bikin satu aja, apa maksudnya dicakup tentang apa. Terus belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, mandiri dan bertanggung jawab. Bersikap jujur, mandiri dan bertanggung jawab ya. Terus lagi bersikap baik, ramah, sopan dan santun ya. Itu dan terakhir yaitu saling menghargai. Saling menghargai itu berarti menghargai teman ya, teman sekelasnya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi ya. Pokoknya saling menghargai. Menghargai misalnya kepunyaan milik temannya ya, tidak boleh diambil gitu. Itu saling menghargai. Selanjutnya, jika kita mempunyai masalah, misalnya kita sudah melakukan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, ya. Jadi tadi keyakinan kelas tadi, boleh juga kita untuk keyakinan sekolah, ya. Misalnya di sekolah kita ini kita membuat keyakinan sekolah. Apa misalnya memakai baju seragam gitu kan, maksudnya tidak boleh memakai atribut lain gitu selain seragam sekolah gitu kan. Apa lagi misalnya, banyak lagi kan. Nah di situ keyakinan sekolah kita. Jadi selain keyakinan kelas, kita juga harus ada keyakinan sekolah ya. Terus di sini jika kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, nanti jika ada terjadi masalah ya, masalah ataupun sesuatu yang tidak diinginkan, kita melakukan pemecahan masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi namanya ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita berdialog kepada anak, misalnya anak sudah melakukan kesalahan seperti yang kita lihat tadi di video yang tadi juga sudah ada ya, pemecahan masalah. Kita sebagai posisi kontrol guru yaitu sebagai apa aja di situ, sebagai teman ya, sebagai manajer, nah seperti itu. Nah
Jadi di dalam segitiga restitusi tadi ada tiga di dalam segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contoh kata-katanya yaitu berbuat salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu menstabilkan identitas ya. Nah, selanjutnya di dalam segitiga restitusi tadi ada lagi validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yaitu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, apa keyakinan kelas kita? Nah, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi kemarin juga saya sudah membuat segitiga restitusi ini di kelas saya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh video yang sudah saya praktekkan di kelas, yaitu penerapan segitiga restitusi ya. Nah, selanjutnya kasus 2.
Kasus 2 yaitu pada hari Senin, Alia tidak menggunakan topi saat upacara bendera sehingga membuat kelengkapan seragam upacara menjadi tidak lengkap. Nah, itulah kasus 2 yaitu Alia tidak menggunakan topi pada saat upacara dikarenakan dia dia lupa membawa topi dari rumah karena tidak menyiapkan peralatan sekolah itu dari malam. Jadi pemecahan masalahnya melakukan segitiga restitusi. Jadi melalui segitiga restitusi ini, apa Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi Bapak Ibu, itu adalah budaya positif yang telah saya sampaikan. Saya harap nanti akan menjadi bisa diterapkan di sekolah kita ya, untuk memecahkan masalah ya, menggunakan segitiga restitusi. Untuk kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Jadi kita sudah mengetahuinya ya, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Pada penutup ini saya akan
menjelaskan yaitu pada kesimpulannya itu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dan guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan demi menjadikan sekolah kita sekolah yang hebat, yang maju, ya, yang tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Semoga sekolah kita menjadi lebih berkembang lagi, selalu melakukan perubahan-perubahan walaupun dari yang kecil, ya. Kita tidak bisa melakukan perubahan langsung besar, ya, Bapak Ibu, tapi dari perubahan-perubahan kecil lah kita bisa menjadi perubahan-perubahan yang lebih baik ke arah yang lebih besar lagi, lebih meluas lagi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri hapus untuk materi kita. Terima kasih kepada Ibu Yuliani. Selanjutnya teman-teman guru sekalian, pada Bapak Kepala Sekolah yang hormati, kita lanjutkan acara dialog menanggapi apa-apa yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Yuli kita. Banyak hal yang menarik tadi kita saksikan. Saya sendiri juga selaku guru baru saja mendengar bahwa peraturan, baik itu peraturan kelas, peraturan sekolah, seakan-akan mendengar paparan tadi diubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini hal baru yang saya dapatkan. Mungkin dari sini ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari kita sekalian yang perlu kita diskusikan, yang akan nantinya juga ditanggapi oleh Ibu Yuli. Nah, mungkin ada Bapak Ibu. Ya, Ibu Yuliana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang restitusi. Tadi kan tentang keterlambatan. Sekarang apakah bisa kita berikan pendapat kepada anak tentang malahnya mereka untuk membuat tugas di rumah kayak gitu kan, kalau misalnya kita tidak selesai gitu kan, bisa nggak kita contohkan kayak mana gitu karena itu kan, supaya mereka lebih lagi belajar kayak gitu kan. Terus mereka malas kayak ke sekolah agak malas sekolah baru, ada yang malas sekolah hari ini. Apakah di sini kita bisa juga memberikan dengan cara segitiga itu tadi? Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Yuliana. Mohon tahu di Ibu Yuliani, tanggapi dulu ya. Ya, pada Ibu Yuliani, kami silakan untuk menanggapi. Tadi permasalahannya yaitu anak itu malas ke sekolah. Dia tergantung dengan kesepakatan kelas kita, Bu. Misalnya di situ ada tak kesepakatan kelas? Nanti kan kita kan mau buat keyakinan kelas nih. Nanti disitulah kita membuatnya. Misalnya harus rajin di sekolah atau pokoknya kita yang membuatnya sendiri. Seperti itu. Jadi dia tidak boleh menghukum pula. Nanti disitulah dia karena keyakinan tadi kan dia kan sudah punya keyakinan kelas tadi nih. Misalnya siapa nama anak
anak murid itu misalnya namanya Anton, misalnya Anton tahu, Anton sudah melanggar keyakinan kelas kita. Bagaimana nak kita mau mencari solusi? Ibu tidak menyalahkan Anton, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bagaimana nak kita mencari solusi atas apa yang telah terjadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti di situ kita sama-sama mencari solusinya. Insya Allah anak itu sendiri nanti yang akan mendapatkan solusinya sendiri. Seperti itu. Misalnya kalau dia malas tadi kan ke sekolah, dia pasti nanti akan ngapel lagi. Seperti itu. Jadi dengan keyakinan kelas itu pokoknya timbul solusi sendiri dari anak itu sendiri, timbul mandiri dari anak itu sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, kalau jawaban dari saya seperti itu, apa yang lain bisa menanggapinya lagi? Atau ada yang mau menambahkan seperti itu, Bapak Ibu? Nah, jadi saya harap tadi itulah kita dari dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah punya nanti, maksudnya sesudah saya memaparkan tentang disiplin positif ini, saya harap kita semuanya sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Misalnya kita maunya apa di kelas kita, pokoknya buat anak itu senang, seperti itu. Jadi kita jangan gitu, bukan yang buat Pak, Bu, bukan kita bukan yang buat sendiri gitu, tak mau, harusnya sama anak-anak. Misalnya apa nak, macam tadi saya membuat keyakinan kelas sama anak-anak, anak mondeng tadi kan, dia bilang, Bu, macam mana Bu kalau tidak boleh ribut di dalam kelas? Boleh, dia seperti itu, boleh, tetapi di situ termasuk juga di sopan satu. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan tidak boleh ribut dalam kelas. Maksudnya itu kita mencari kata-kata positif yang maksudnya satu tapi mencakup untuk banyak, seperti itu. Nah, misalnya saling menghargai, jadi kan berarti tidak boleh apa di situ, antara tidak boleh saling menghargai, berarti tadi itulah sudah saya jelaskan tadi. Misalnya menghargai hak milik orang lain, gitu, saling menghargai pendapat, pokoknya semuanya saling menghargai itu sudah mencakup semuanya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Terima kasih atas tanggapan dari Bu Yuli atas pertanyaan dari Ibu Yuliana tadi. Ada lagi Bapak yang ingin bertanya. Saya sendiri ini Bu Yuli tentang 5 Tuhan dasar manusia itu terletak dipindah gitu. Jadi saya 5 kebutuhan dasar kalau tanpa melihat kita bingung, lupa gitu apa saja. Terus bisa dijelaskan kembali apa saja tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, itu Bu Yuli. Itu yang perlu kurang. Tadi itu masih kecil tulisannya, belum bisa saya lihat, penjelasannya terlalu cepat. Bisa diulangi lagi. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan mengulang kembali, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi yaitu apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kalau bertahan hidup tadi, yaitu kebutuhan dasar kita seperti apa tadi? Makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Nah, di situ kita harus terpenuhi di situ. Jadi kalau anak-anak itu misalnya melakukan kesalahan tadi, misalnya dia misalnya gini, dia tak datang ke sekolah. Nah, misalnya dia tidak datang ke sekolah, tiba-tiba dia tidak datang ke sekolah, dikarenakan pada hari itu dia membantu orang tuanya ke pasar kali, maksudnya berjualan di pasar. Nah, jadi tiba-tiba gurunya bingung kenapa anak ini tidak masuk, gitu kan? Dia tidak memberitahu kepada gurunya bahwa dia itu membantu orang tuanya karena tadi apa?
perekonomian tadi ya. Nah, salah satunya di situ. Karena untuk bertahan hidup tadi dia dengan terpaksa tidak sekolah tadi. Bukan dia maunya tidak sekolah, tapi karena tadi butuh makan tadi, kan? Dia membantu orang tuanya berjualan di pasar. Nah, sebetulnya memang tidak boleh seperti itu ya. Anak-anak walaupun macam mana anak-anak itu berhak atau dia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok ya, seperti itu. Jadi ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi anak ini dia ini betul-betul tak punya kawan, dia sendiri saja di kelas itu. Misalnya dia punya geng-geng gitu, kalau zaman sekarang kan ini ada geng di sini, geng di sini. Nah, jadi yang dia ini tak punya kawan sama sekali. Jadi kawan yang ada yang 4 orang ini bilang seperti ini, kalau nak berkawan dengan yang tadi ini, kalau berkawan yang kelompok kami, dia bilang seperti itu, kamu harus bisa membuat guru itu macam marah atau macam mana lah gitu. Nah, jadi ditantang supaya dia tuh bisa masuk ke grup tadi itu. Jadi pada saat guru itu mengajari, dia bilang oke, saya akan lakukan, nanti saya akan bisa masuk kelompok kalian, seperti itu. Jadi pas waktu itu bapak itu bilang seperti ini, bukan maksudnya bapak itu lagi menjelaskan, guru itu lagi menjelaskan, tiba-tiba dia angkat tangan. Misalnya anak itu namanya Mona angkat tangan. Kata Mona seperti ini, Pak, permisi Pak, saya mau ke toilet. Dia bilang seperti itu. Jadi si bapaknya ini, ya silakan nak. Nah, nanti balik lagi ya. Bapaknya masih menjelaskan. Dalam waktu belum berapa menit, baru hitungan maksudnya baru 5 menit lah, masih sedikit betul waktunya. Tiba-tiba dia angkat tangan lagi, Pak, saya permisi Pak, katanya seperti itu. Saya mau ke toilet, katanya seperti itu kan. Jadi, oh iya nak, silakan, kata bapaknya kan. Pergi lagi, nanti tunjuk tangan lagi. Pas saya udah balik lagi, dia gitu lagi. Pokoknya selama 10 kali dia melakukan hal itu. Jadi setelah akhir pembelajaran, bapaknya ini kan penasaran nih, gurunya nih, dipanggillah si Mona tadi. Jadi ditanyakanlah mengapa seperti ini, mengapa sini. Nah, itulah yang disampaikan dia, bahwa dia selama ini tidak dipedulikan, tidak dipercaya teman-temannya, seperti itu. Pokoknya kawannya tidak peduli sama dia. Jadi dia kurang kasih sayang dari teman-temannya. Jadi dia bisa berbuat seperti itu karena tidak peduli, karena teman-temannya tidak peduli tadi. Jadi dia berbohong, ya, dia tidak jujur pada dirinya sendiri, ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus penguasaan ini yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ya. Jadi jangan kita hanya mau minta didengarkan orang lain, ya, seperti itu. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain, ya. Jadi kita harus menghargai orang lain, ya, harga diri kita, ya, seperti itu. Terus kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya, ya. Jadi dia ini maunya bebas, ya. Terus yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan ini ya itu seperti bermain humor, ya, tertawa-tawa. Jadi di dalam kelas itu jangan hanya sibuk dengan pembelajaran aja, boleh dibuat es breaking, yaitu misalnya permainan game, supaya anak-anak itu menjadi senang. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan atau tambahan
mau apalah seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih kepada Ibu Yuli telah menjelaskan kembali tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang dapat menjadi tambahan bagi kita, dapatlah kita menjadi guru-guru hebat di sekolah kita sendiri. Mudah-mudahan nanti menular ke sekolah-sekolah lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ibu Yuli, pada teman-teman yang hadir. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian pemaparan atau pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih, terutama kepada Ibu Yuliani sebagai calon guru penggerak yang telah memberikan tambahan ilmu pada kami, juga pada guru-guru yang luar biasa hebat yang mau mendengarkan dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Demikian dari saya sendiri sebagai pengacara dalam acara kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah maupun tidak dapat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.